Sada Immanuel Ministry, terima berkat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah lawan kuasa intimidasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan buat kita terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50 dengan judul perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berbicara bagaimana pertempuran antara Daud dengan Goliat. Goliat yang besarnya melebihi 2 meter dan dia dikenal sebagai manusia raksasa, sementara Daud adalah orang yang masih muda, kemerah-merahan, dan kostum tubuhnya kecil. Bila dibanding dengan Goliat, Daud tidak ada apa-apanya. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Daud bisa mengalahkan Goliat. Mengapa bisa seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena dikatakan di firman Tuhan ini, Daud dengan penuh kepercayaan diri melawan Goliat dan mengatakan, "Kalau engkau datang dengan memakai persenjataan untuk melawan aku, engkau datang dengan membawa lembing, membawa tombak, tapi aku datang membawa nama Tuhan, nama Allah Israel, Tuhan Israel, yaitu Tuhan yang berkuasa." Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud ini adalah seorang yang belum terlatih dalam berperang, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang adalah raksasa, manusia raksasa, yang padahal pada saat itu banyak orang yang meragukan Daud. Apakah dia bisa mengalahkan manusia raksasa seperti Goliat? Kakak-kakak Daud meragukan Daud, bahkan Saul sebagai raja juga meragukan Daud. Tetapi Daud dengan percaya diri datang melawan raksasa, yaitu Goliat yang adalah dijuluki orang sebagai manusia raksasa. Bagaimana dengan engkau, saudara dikasih Tuhan? Ada raksasa-raksasa apa dalam hidupmu? Apa yang menjadi raksasa dalam kehidupanmu yang mengintimidasi engkau, sehingga membuat engkau terpuruk, membuat engkau terpojok, membuat engkau kurang percaya diri, membuat engkau merasa malu, membuat engkau tidak merasa nyaman dalam kehidupan? Adakah raksasa-raksasa dalam kehidupanmu yang mengintimidasi engkau? Seperti Daud diintimidasi oleh si raksasa. Si raksasa itu mengutuki dia, mengatakan,
dengan memakai nama Tuhanmu saja, sementara engkau tahu aku adalah manusia raksasa. Tapi Daud dengan percaya diri membawa nama Tuhan. Dia percaya bahwa dia bisa menang melawan si manusia raksasa. Bagaimana dengan engkau, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah raksasa-raksasa yang ada dalam dirimu yang mengintimidasi engkau selama ini? Apakah sakit penyakitmu? Ataukah keadaan keuanganmu yang belum pulih sampai sekarang? Itu mengintimidasi engkau, mengatakan bahwa hidupmu akan seperti itu terus, bahwa nasibmu sungguh malang sempurna, keadaan keuanganmu sangat terpuruk. Atau mungkin penyakitmu mengintimidasi engkau, kau diintimidasi. Ada suara yang mungkin terdengar di hati atau di pikiranmu yang mengatakan bahwa engkau tidak akan sembuh, sehingga engkau diintimidasi oleh perasaan itu. Atau mungkin engkau diintimidasi oleh keadaanmu, keadaan keluargamu yang tidak ada damai, hubunganmu dengan istri atau mungkin dengan anak yang tidak ada keakuran, itu yang mengintimidasi engkau. Atau mungkin engkau diintimidasi oleh karena engkau pun tidak punya skill yang cukup untuk bekerja. Atau mungkin engkau diintimidasi oleh persoalan yang ada di dalam dirimu, kepribadianmu yang tidak beres, membuat engkau tidak percaya diri untuk bergaul, tidak percaya diri untuk bersaing di dunia, dalam dunia pekerjaan atau dunia usaha. Atau mungkin ada hal lain yang mengintimidasi engkau. Itu adalah raksasa-raksasa kehidupan yang mengintimidasi engkau sehingga engkau menjadi orang yang terpuruk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau menang seperti Daud melawan raksasa, yaitu Goliat, manusia raksasa, engkau juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau pasti bisa menang melawan raksasa-raksasa kehidupan yang mengintimidasi engkau selama ini. Ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada masalah dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu pasti ada solusinya. Karena di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan juga berkata dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini. Tuhan berkata, badai pasti berlalu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, melawan kuasa intimidasi raksasa-raksasa kehidupan yang selama ini menekan engkau, yang membuat engkau terpuruk. Lakukan satu tindakan iman untuk melawan raksasa-raksasa kehidupan, untuk mengalahkan setiap kuasa intimidasi iblis. Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu adalah kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Karena kuasa yang ada pada Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Saudaraku, lakukan dua hal untuk melawan intimidasi dari raksasa-raksasa kehidupan supaya engkau muncul jadi pemenang seperti Daud. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau tunjukkan bahwa engkau seorang yang beriman, sehingga si raksasa kehidupan itu tidak berani untuk mengintimidasi kita. Oleh sebab itu, tunjukkan iman yang ada dalam dirimu, yaitu iman biji sesawi. Arti dari iman biji sesawi adalah iman yang kelihatan yang kecil, tetapi yang ditujukan kepada Allah yang besar. Sekali lagi saya katakan, arti iman biji sesawi adalah iman yang kelihatan kecil, tapi yang ditujukan kepada Allah yang besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun mungkin orang melihat kamu ini hanya seorang Kristen biasa, kau bukan pendeta, kau bukan hamba Tuhan, mungkin orang meragukan imanmu. Tetapi kalau imanmu kau tujukan kepada Allah yang besar, yaitu kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang ajaib, maka imanmu itu akan menjadi iman biji sesawi, yaitu iman yang berkuasa karena ditujukan kepada Allah yang besar. Kalau engkau memiliki iman biji sesawi itu, engkau pasti bisa mengalahkan kuasa intimidasi raksasa-raksasa kehidupan. Dan yang kedua adalah, saudara yang dikasih Tuhan, kau tahu bahwa kuasa yang ada kepada supaya engkau ingat, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada engkau adalah kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di bumi. Kuasa apapun di bumi ini tidak bisa mengalahkan kuasa yang ada kepada dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Bagi engkau yang percaya Yesus, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau terima juga kuasa di dalam nama Yesus. Dia bertindak lawan kuasa intimidasi iblis dengan kuasa dalam nama Yesus. Karena Tuhan berkata di firman Tuhan, tidak ada kuasa kolong langit ini
Tidak ada nama di kolong langit ini yang lebih berkuasa selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi pakai kuasa otoritas di dalam nama Yesus untuk melawan kuasa intimidasi iblis. Perkatakan kata-kata iman, katakan dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Sakit penyakit kalah, maka jadilah engkau sembuh. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa roh keterpurukan aku tolak batal, aku putuskan di dalam nama Yesus, maka engkau jadi pemenang. Katakan di dalam dirimu, dalam nama Yesus, keadaan keuangan, keadaan ekonomiku pasti pulih, maka jadilah pulih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selama ini engkau tidak bertindak, engkau mau dalam keterpurukan, engkau berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Mulai sekarang, lakukan sesuatu untuk melawan intimidasi dari raksasa-raksasa kehidupan. Miliki iman biji sesawi, yaitu iman yang kelihatannya kecil tetapi ditujukan kepada Allah yang besar. Dan yang kedua adalah saudara yang dikasih Tuhan, pakai kuasa otoritas di dalam nama Yesus. Kalau engkau memakai kuasa otoritas di dalam nama Yesus, apa yang ada padamu itu akan bisa pakai untuk mengalahkan kuasa intimidasi dari raksasa-raksasa kehidupan. Mungkin di tanganmu hanya ada uang 100.000. Uang yang 100.000 akan engkau bisa kelola menjadi 1 juta, bahkan bisa menjadi 10 juta, bahkan bisa membuka usaha. Seperti Daud, dia hanya memiliki batu untuk mengalahkan Goliat. Dengan 1 biji batu, Daud bisa mengalahkan Goliat, raksasa yang begitu besar, manusia raksasa sebesar Goliat. Daud bisa mengalahkan hanya dengan 1 biji batu. Saudara bisa mengalahkan segala kuasa intimidasi, persoalan dalam hidupmu, baik persoalan keuanganmu, ekonomimu. Engkau bisa kalahkan intimidasi yang mengatakan bahwa hidupmu tidak akan maju. Dengan apa yang ada di tanganmu saat ini, kau pakai kuasa otoritas dalam nama Yesus, maka apa yang ada padamu akan menjadi sesuatu yang besar, akan menghasilkan kesuksesan dan kemenangan. Mungkin kau punya modal kecil, tapi modalmu yang kecil bisa menghasilkan usaha yang besar, yang menghasilkan berkat melimpah. Mungkin di tanganmu sekarang ini hanya mungkin ada minyak. Ambil minyak itu, doakan minyak itu akan menjadi minyak urapan. Oleskan di bagian tubuhmu yang sakit dan imani di dalam nama Yesus, katakan aku sembuh, maka jadilah engkau sembuh. Apa persoalanmu yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan? Mungkin persoalanmu persoalan keluarga. Datang berlutut di kaki Tuhan. Engkau punya lutut, pakai lututmu. Berlutut di kaki Tuhan, katakan dalam nama Yesus keadaan keluargaku dipulihkan, maka jadilah pulih. Maka kuasa intimidasi iblis tidak berlaku dari dalam dirimu, tidak berlaku dalam keluarga. Jadilah menjadi pemenang-pemenang kehidupan, melawan kuasa intimidasi iblis dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.